Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Almina, konten pembelajaran fisika masa kini. Tontonlah video tutorial ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Suka channel atau video ini, silakan subscribe. Bagi yang ingin mendownload, saya persilakan dengan mod, namun perlu dipertimbangkan bahwa terlalu banyak mendownload akan membahayakan penuh, apalagi kalau menggunakan handphone. Karena itu sebaiknya tontonlah terlebih dahulu secara online sebelum Anda memutuskan untuk mendownloadnya. Kali ini kita akan melanjutkan materi bahasan kita tentang momentum sudut benda tegar yang berisi teori, konsep, dan contoh soal peruntukan bagi siswa SMA dan sederajat. Oke, mari kita lanjut lihat materi yang akan kita pelajari. Momentum sudut benda tegar. Kata momentum bukan hal yang asing bagi kita, karena hari ini sudah pernah dipelajari di kelas 10, di mana untuk gerak translasi dalam pembahasan gerak lurus kita telah mempelajari bahwa setiap benda melakukan gerak translasi memiliki momentum yang dirumuskan P sama dengan M. Ini dikenal dengan istilah momentum linear yang disimbolkan huruf P, dan M menyatakan massa benda dan V adalah kecepatan benda atau disebut juga dengan kecepatan linear. Dalam gerak rotasi kita mengenal istilah momentum yang disebut momentum sudut. Jadi tambah-tambahnya di sini hanya istilah sudut yang menunjukkan gerak rotasi. Besar momentum sudut ini menyatakan hubungan antara momen inersia dengan kecepatan sudut yang dirumuskan L sama dengan I kali omega atau ditebus I omega. Ini persamaan dalam bentuk skalar. Dalam bentuk vektor menyatakan L sama dengan I cross omega, di mana yang membedakan di sini hanya pemberian lambang. Ini biasa digunakan kalau kita hanya menghitung nilai atau hanya nilai skalarnya saja. Sedangkan ini rumus ini ditentukan kalau kita analisa secara vektor. Sehingga kalau L tanpa ada tanda-tanda di atas, ini disebut sebagai momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon. Sedangkan kalau yang menggunakan vektor ini dibaca vektor momentum sudut. Jadi ada tanda panah di atasnya ini membedakan. I menyatakan inersia dan omega menyatakan kecepatan sudut. Kalau ada tanda panahnya seperti ini, berarti itu menyatakan vektor kecepatan sudut. Jadi momentum sudut ini merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Nah, untuk menentukan nilainya tadi sudah disebutkan rumusnya L sama dengan I omega. Sedangkan untuk menentukan arah momentum sudut itu ada aturannya. Di sini dilihat baik. Arah momentum sudut ini dari suatu benda yang berotasi dapat ditentukan dengan kaidah putaran siklus atau aturan tangan kanan. Ini lebih gampang kita pakai aturan tangan kanan karena kemanapun kita pergi kita bawa tangannya kita. Nah, jika keempat jari menyatakan arah gerak rotasi, maka ibu jari menyatakan momentum sudut. Jadi ini lihat putaran jari kepalanya itu adalah arah momentum, arah gerak rotasi benda. Sedangkan ibu jari menyatakan arah momentum. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Berikut hukum kekekalan momentum sudut. Kalau pada saat yang lalu, di saat kita belajar tentang momentum, kita kenal istilah hukum kekekalan momentum. Atau kadang-kadang juga disebut dengan istilah hukum kekekalan momentum linear. Yang biasa disebutkan dengan lalu itu T1 sama dengan T2. Dalam gerak rotasi juga ada yang namanya
hukum kekekalan momentum yang disebut kekekalan momentum sudut. Nah, ada syarat sehingga terpenuhi, di mana di sini disebutkan bahwa apabila tidak ada momen gaya luar, ini kata kuncinya, tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada benda, maka momentum sudut benda adalah tetap. Artinya momentum sudut selama benda berotasi adalah tetap, baik besar maupun arahnya, yang dirumuskan L1 sama dengan R2, di mana L1 ini adalah menyatakan momentum sudut awal, L2 menyatakan momentum sudut akhir. Jadi ini keadaan awal akhir. Tadi di bagian awal sudah disebutkan bahwa rumusnya momentum sudut itu adalah L sama dengan I kali dengan omega. Nah, karena di sini ada indeks 1, maka di sini tinggal ditambahkan I1, I1. Di sini ada indeks 2, di sini dijadikan I2, omega 2. Nah, ingat baik-baik, sudah dua rumus tadi, rumusnya momentum dengan rumusnya momentum sudut. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang hukum kekekalan momentum sudut ini, mari kita lihat contoh ini. Seorang peloncat indah bermasa 50 kg meloncat meninggalkan papan tumpu dalam konfigurasi lurus dengan kecepatan sudut 0,25 putaran per sekon. Ingat, 0,25. Yang berikut, kemudian peloncat indah menggulungkan tubuhnya dan gulungan tersebut berjari-jari kira-kira 30 cm. Dengan menganggap perenang, ini bukan perenang, ini idealnya harusnya ini kita, ini bukan perenang tapi peloncat tadi ya, atau atlet lah begitu, peloncat atau atlet. Kita bicara sebenarnya seperti atlet isinya, dan dipahami saja sebagai sebuah batang homogen dengan panjang 1,6 meter sesaat setelah meloncat, dan mirip sebuah bola homogen saat menggulung tubuhnya. Pertanyaannya, hitunglah kecepatan sudut saat menggulung, berarti di keadaan kedua. Nah, penyelesaiannya kita analisa satu per satu. Di kondisi pertama ini, di kondisi pertama itu kita lihat masanya orang 50 kg. Di kondisi kedua tetap karena orangnya tidak berubah. Di kondisi pertama karena dia dianggap sebagai batang, maka dia panjang 1,6 meter. Di kondisi kedua dia dianggap sebagai bola dengan jari-jari 30 cm, kita ubah menjadi 0,3 meter. Kenapa diubah? Karena di sini meter, karena di kondisi satu-satunya meter, di kondisi kedua kita setarakan jadi meter. Di kondisi pertama kecepatan sudutnya 0,25 meter putaran per sekon. Di kondisi kedua ditanyakan. Nah, karena dua keadaan maka kita gunakan hukum kekekalan momentum di sini. L1 sama dengan L2. Rumusnya L sudah disebutkan di awal tadi, I omega. Dari sini I1 omega, L1 I2 omega 2. Kemudian di bawah ada perubahan ini 1/12 ml kuadrat. Ini kita ambil dari I1, di mana batang lurus pada video sebelumnya sudah disebutkan bahwa I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Ini pelajaran sebelumnya. Kemudian omega 1 ini belum ada perubahan. I2 itu sudah pelajari juga yang lalu,
bahwa momen inersia bola homogen atau bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Ini momen inersianya bola menggantikan I2. Kemudian omega 2 ini mas tetap. Jadi perhatikan baik-baik itu perubahan rumus. I1 saya ulangi ini menjadi 1/12. I2 menjadi 2/5. Kenapa 1/12? Ini adalah dianggap batang homogen atau biasa disebut yang lalu batang kurus. Kenapa 2/5? Karena ini adalah rumusnya adalah homogen atau bola pejal. Lanjut. Nah, di sini masih di awal tadi masih rumus yang sama sambungannya ini. Nanti di bawah baru ada perubahan. Nah, 1 sejak 1 dari ini 5 ini karena kita lakukan perkalian silang, jadi ini ke atas dikali dengan 1. M ini masih M yang ini. R kuadrat masih R kuadrat yang ini. Oke. 12 masih ini. 2, nah ini lagi perkalian selang karena ini turun ke bawah. Nah, 2 kali 12 mr kuadrat ini juga sebagai pembilang, turun lagi ke bawah ya, akan jadi mr kuadrat. Jadi m yang ini asalnya dari sini. Kemudian omega 1 ini berubah dari sini, belum ada perubahan dia. Sama dengan ini, sama dengan yang ini. Perhatikan tandanya baik-baik. Omega 2 turun ke sini. Iya. Kita lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di bawah tinggal tulisan 5. Karena 5 kali 1 hasilnya 5. M hilang. Pembilang ini dengan penyebut. Hilang. M bagi M hasilnya 1, tidak ditulis. Kemudian R kuadrat ini masih ada 24, 12 kali 2 R kuadrat dari sini. Omega 1 nah sama dengannya masih ada omega 2. Kita lanjut. 5 masih ada dari atas. 12 masih ada ini, bukan 12 ini, 24 secara ketik. Ini 24 bukan 12 ya, 24. Lanjut. R kuadrat masukkan L tadi 1,6. R dari 0,3 daftaran soal tadi. Omega 1 diganti dengan 0,25. Omega 2 besaran dihitung. Ini ingat ada sama dengan sini. Nah, hasil perkalian dari semua ini kita singkat saja di sini. Hasilnya adalah 1,48 putaran per second. Karena ini adalah omega 2. Jadi kecepatan sudut peloncat indah tersebut saat menggulung tubuhnya sebesar 1,48 putaran per second. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mari kita lanjutkan contoh yang lain lagi untuk melanjutkan pemahaman. Seorang penari berdiri di atas lantai es licin dan berputar di tempatnya, seperti gambar A. Seperti pada gambar. Mula-mula penari tersebut, ini bukan penari tapi penari tersebut berputar dengan menyenangkan kedua tangannya di dadanya, di gambar A.
Kemudian penat tersebut berputar kembali sambil membentangkan tangannya seperti gambar B. Pernyataan dari tabel di bawah ini yang benar berkaitan kedua keadaan penat di atas adalah. Ini juga kita akan selesaikan dengan hukum kekalan momentum, namun tanpa melibatkan angka-angka. Nah, sederhana cara menganalisanya. Lihat. Di tabel pertama, kolom pertama ini tentang momen inersia. Kita lihat. Kita anggap batang ia ini adalah sebuah batang homogen. Silinder homogen kita. Pakai silinder ya. Di mana di situ ini I sama dengan mr kuadrat. Sebenarnya di sini ada besaran lain yang bersifat konstanta, tapi biasanya konstanta itu diabaikan karena kita tidak berhitung angka di sini. Nah, I di sini karena orangnya sama tidak diperhitungkan lagi m-nya, karena dianggap konstan keadaan awal dan akhir. I sebanding dengan R. Di mana itu R-nya? Di saat menggulung berarti jari-jari tubuh dari pusat tubuhnya keluar. Gambar ini. Di saat kondisi kedua dari pusat tubuhnya ada ke kanan ya. Dianggap itulah jari-jarinya. Ini dalam pasan ini. Lebih panjang, ini lebih kecil. Lanjut. I sebanding R. Kondisi A, RA, gambar di atas, lebih kecil daripada RB. Berarti secara otomatis, karena I sebanding dengan R, maka IA sebanding dengan IB. Dan IA lebih kecil daripada IB. Dari pilihan di atas, berarti poin A salah, poin B salah, poin C salah, poin D benar, poin E benar. Tapi ingat, masih ada lagi momentum sudut. Momentum sudut, karena dihukum kekalan momentum sudut, maka secara otomatis L1 sama dengan L2. Karena di sini A dan B indeksnya diganti dengan LA sama dengan LB. Dari keadaan ini, maka berarti A salah, B benar. Tapi ingat, ini momen inersianya salah, berarti jawaban ini salah, ini salah, dan bagian ini C juga salah, dua-duanya salah. Arti ini adalah salah. Bagian C di sini benar, ini momen inersianya, momentum sudutnya salah. Arti jawabannya juga salah. Nah, yang benar adalah, berarti jawaban yang benar adalah E. Mudah bukan? Kita lanjut lagi contoh berikut. Ini contoh terakhir kita. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm, gambar 1, piringan B diletakkan di atas piringan A, gambar 2. Sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Massa piringan A 100 gram, massa piringan B 300 gram. Sedangkan jari-jari piringan A 50 cm, jari-jari piringan B 30 cm. Jika momen inersia piringan adalah 1/2 mr kuadrat, maksudnya rumusnya momen inersia ini untuk piringan, maka besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersama-sama adalah titik-titik. Di sini menggunakan satuan radian per second. Nah, bagaimana bahasannya? Kita lihat. Keadaan A. Keadaan pertama, benda A dan B masih terpisah. Omega A 120 RPM. RPM itu artinya rotasi per menit. Sistem tulis rotasi per minute. Itu dalam bahasa Inggris. Di sini harus kita ubah dalam radian per sekon. Kenapa? Karena di dalam option soal tadi menggunakan satuan radian per sekon.
di mana rotasi per menit ini cara mengubahnya 120 angka dari sini, rotasinya diubah menjadi 2 pi radian karena ini dianggap satu putaran penuh. Maka di sini ditulis 2 pi radian per 60 sekon karena 60 sekon itu dian 1 menit, maka akhirnya adalah 4 pi radian per sekon. Massa benda A 100 gram jadikan kilogram, massa benda B 300 gram menjadi 0,3 kg, jari-jari piringan A 50 cm menjadi 0,5 cm, jari-jari piringan B karena ini jari-jari piringan B 3 cm menjadi 0,3 meter. Keadaan kedua, A dan B disatukan. Pertanyaannya, berapa kecepatan sudutnya setelah bergabung? Kita misalkan omega AB ini. Atau bisa saja kita tulis di sini omega AB. Kita lanjut AB. Karena setelah itu. Berarti di kondisi kedua itu massa A tambah massa B sudah tergabung 0,1 tambah 0,3 dan 0,4. Nah, setelah itu kita terapkanlah hukum kekebalan momentum sudut. L1 ini hanya sama dengan L2. L2 itu berarti IA tambah IB kali omega AB. Berapa nilai IA? Kita lihat di sini rumusnya IA. Berapa nilainya omega B? Omega A ada dalam soal. Berapa nilainya IA? Sama juga. Berapa nilainya IB? Kita pakai rumus. Berapa nilainya omega AB? Itulah yang akan dicari. Kalau kita langsung masukkan rumus ini ke dalam ini, maka agak panjang. Maka kita siasati dengan cara ini. Kita hitung dulu satu persatu. Nah, perhatikan di sini baik-baik. IA sama dengan separuh MA RA kuadrat. Separuhnya oke. Di sini MA dari diketahui dalam soal ini 0,1. RA sini 0,5 kuadrat. Dari hasil perkalian semua ini didapatlah hasil 0,0125 kg meter kuadrat. Untuk benda B, IB sama dengan separuh MB RB kuadrat. IB sama dengan separuhnya oke. MB nya ini 0,3, RB nya 0,3 dikuadratkan. Hasil perkaliannya dapatlah hasil. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita kembali rumus kekebalan momentum sudut yang disebutkan di awal tadi atau saya sudah tulis di atas ini, bagian atas kali ini. Kemudian kita bawa ke sini L1 sama dengan L2. IA omega A sama dengan IA tambah IB omega B. IA itu ini menjadi di sini ini diperoleh dari atas kali 4pi dari omega A sudah di bagian awal tadi sebutkan sama dengan ini, ingat pada sama dengannya ini ada IA menjadi 0,15. IB jadi perhatikan tanda tambah yang ini turun di sini dia. Kemudian kurung omega B. Nah, setelah itu ini mas tetap, ini dari atas mas tetap, ini dijumlahkan dengan ini hasilnya 0,026. Tanda tambah hilang karena sudah dijumlah. Kemudian satuan kiri kanan ini sudah saling meniadakan.
karena dia sebanding kiri kanan. Kemudian 0,26 ini MGAB sama dengan 0,05. 0,05 ini diperoleh dari hasil perkalian 0,0125 dikali 4 pi, akan 0,05 pi radian per second. Sehingga omega AB sama dengan 0,05 pi radian per second dibagi 0,026 sama dengan 1,92 radian per second. Jadi kecepatan sudut saat kedua piringan tersebut disatukan adalah 1,92 radian per second. Ya, terlambat, masih berat. Yang tadinya 4 karena hanya sendirinya itu piringan A 4 pi radian turun menjadi 1,9. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan apabila belum paham silakan tonton. Demikianlah tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan link video ini kepada teman-teman yang membutuhkannya di sosial media. Bila Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar Anda mendapat informasi apabila saya mengupload lagi video-video berikutnya. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Bagi yang berminat silakan download, namun perlu dipertimbangkan karena mendownload yang terlalu banyak apalagi menggunakan handphone akan menyebabkan memori penuh. Oleh karena itu sebaiknya nonton online saja deh, karena saya tidak akan pernah menghapus video-video yang saya telah upload. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.